Gitu aja nanya, tentunya bareng sama Po Ana Hehe. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang public speaker ya. Jadi hari ini aku bakal manggil bestie aku karena hari ini kita bakalan ngobrolin tentang banyak bicara, banyak cuan. Penasaran kan siapa narasumbernya? Yuk langsung aja kita lihat VT berikut ini. Hai Sobat Kepo. Udah ada yang tahu belum nih tentang Geofakta? Pria asal Payakumbuh dari Sumatera Barat. Pria yang sekarang berkarir menjadi seorang public speaker ini mengawali karirnya sejak ia menginjak masa sekolah sebagai penyiar radio. Sekarang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun loh sebagai public speaker. Nah Sobat Kepo, mau tahu bagaimana sih Geofakta bisa menjadi seorang public speaker dan bisa menghasilkan banyak cuan hanya dengan banyak omong? Langsung aja yuk kita tanya-tanya langsung. Bye-bye! Nah Sobat Kepo, keponya udah membara atau belum? Kalau udah langsung aja yuk kita panggil narasumber kita hari ini, Geofakta Razali. Yeay. Asik. Apa kabar? Senang banget loh diundang. Silakan, boleh. Gimana kabarnya? Kita lama nggak ketemu ya. Tapi kakak ini makin cantik loh ya, kayak Melly Guslo gitu. Aduh, aku nggak ada recehan gimana dong? Gimana kabarnya sekarang, lagi sibuk apa? Biasa kalau lihat teman-teman lihat di Instagram lagi seneng kesana kemari ngamen, pastinya ngajarin public speaking, communication sama interpersonal skill biasanya ke corporate, ke perusahaan-perusahaan. Bingung deh. Jadi sekarang itu kita dari kecil udah biasa komunikasi, tapi ternyata masih banyak loh yang mau belajar komunikasi ya. Betul, karena ya ternyata itu ya banyak permasalahan-permasalahan muncul karena ketidakmampuan dalam berkomunikasi. Tapi nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Harus Karena, dengan perasaan. Oh iya. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, Geo ini kan udah bisa dibilang sebagai seorang public speaker profesional karena sudah bisa menghasilkan duit dari kegiatan public speakingnya gitu ya. Insya Allah. Nah, gimana caranya biar kalau ngomong di depan umum tuh bisa pede, terus bisa menghasilkan duit? Cuan. Cuan, tapi entar jawabnya Oh, ya. ntar ya. Oke. Nanti ya, buat sobat kepo yang penasaran sama jawabannya, setelah ini. Jadi tetap di Heran Gue Gitu Aja Nanya. Hai, balik lagi bareng sama Po Ana Hehe, tentunya di Heran Gue Gitu Aja Nanya. Dan kita tentunya ngobrol-ngobrol nih bareng sama narasumber yang udah hadir gitu ya dari tadi, dan gue tadi udah sempat ngajuin pertanyaan. Aku takut banget loh ditanya-tanya loh. Tebel. Takut banget loh. Tadi gue nanya gimana caranya supaya tadi ya lo bisa menjadi seorang public speaker yang penuh rasa percaya diri, terus lo bisa dapat cuan dari kegiatan lo sebagai seorang public speaker. Itu gimana? Persoalan pertama confidence ya. Bicara confidence ini kan kalau dijelasin soal percaya diri, orang-orang selalu banyak banget theoretical. Even you can find on Google sebenarnya gimana cara percaya diri. Tapi prinsip sederhana gue itu memang kita harus percaya sama diri sendiri. Kan begitu ya, percaya diri ya percaya sama diri sendiri gitu ya. Betul. Nah, itu prinsip dasarnya. Jadi tapi by experience, by perjalanan hidup itu, Kak, jadi kecil itu memang dulu gue suka dibully gitu ya. Karena gue banyak main sama cewek. Dulu itu mungkin hal yang aneh, apalagi gue dari kampung gitu ya. Main sama cewek itu kayaknya, kok nggak keren gitu. Bahkan ada ya bahasa misalnya banci seperti itu. Nah, di situ memang ada mentality kita yang agak tergerus gitu ya. Sehingga gue harus changing personal naratif tentang diri gue. Sehingga gue bisa explore diri gue lebih baik lagi. Ternyata di situ gue dapat pelajaran bahwa even you maskulin or feminin itu bukan masalah besar. Yes. Ternyata punya sifat maskulin sama feminin itu bisa explore diri lu buat this world is yours gitu. Jadi kayak dunia ini punya lo gitu. Jadi itu yang gua pengen kasih tahu buat teman-teman, percaya diri itu memang sebenarnya kita harus pelan-pelan. Tapi kita harus changing personal naratif kita tentang apa yang orang bilang negatif, kita sendiri yang rubah. Because only we can change that situation gitu ya. Gitu kan. Kemudian yang kedua bicara soal cuan. Jadi kalau cuan ini memang karena tadi
karakter gue sudah sangat lumiere itu di Prancis itu tuh sangat membaur gitu kayak. Jadi kesininya banyak ketemu orang-orang yang support. Jadi boundaries gue, lingkungan gue semakin kecil, yang support gue di public speaking, dan banyak dapat kesempatan. Ternyata itu bukan hanya soal training orang, tapi juga tentang gimana kita bicara tentang mindset, kemudian bicara tentang personality, tapi dari best public speaking tadi. Membangun gitu. networking juga perlu jadi ya, cuan. makanya jadi cuan gitu kan, iya. Tapi keren loh, nggak banyak orang yang dibully, terus dia bisa, ini tadi ya, menanggapi ternyata seorang geofakta itu pernah dibully gitu ya. Nggak banyak orang yang dibully terus dia bisa bounce back stronger gitu loh. Bisa justru melenting gitu. Nah, apa syaratnya supaya ketika dibully orang kita tuh nggak yang langsung drop down gitu kan, tapi justru bisa tadi melenting tinggi gitu. Itu gimana sih? Control what we can control. Jadi kita selalu dalam lingkungan hidup ini bicara tentang manusia yang kita nggak bisa prediksi. Semua orang bahkan yang kita pikir niatnya baik sama kita tuh kadang-kadang ternyata ekspektasi kita salah gitu ya. Tapi how we react, bagaimana kita bereaksi itu selalu kita yang kontrol. Jadi kalau kita punya kontrol atas diri kita dengan penuh, semua itu bisa berubah gitu Kak. Jadi sebenarnya kenapa gua tadi take opportunity itu lebih banyak. Jadi dulu tuh dari zaman dulu tuh udah sering suka public speaking. Tapi gue nggak berani untuk training orang. Jadi di 2020 gue punya teman yang pass away gara-gara dia tidak bisa menjalani hidupnya dengan passionnya, stres, mentally-nya kena gitu. Kemudian kena ke physically, akhirnya meninggal dan gue dedikasiin buat dia bahwa gue nggak mau sia-siain kesempatan. Jadi mau MC ambil, mau jadi instruktur ambil, mau jadi trainer ambil gitu. Oke, keren banget ya. Dan itu ya, kalau gue lihat lu semacam penganut filsafat stoik ya, bahwa ya kan nggak semuanya bisa kita kontrol gitu kan. Dan untuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, just let it go gitu kan. Karena yang kita bisa kontrol cuman ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita kayak gitu ya. Aduh, keren banget. Nah, sekarang aku mau sedikit kepo nih. Kalau gue sering lihat ya IG lo, karena kita kan follow-followan ya. Nah, aku follow IG-nya Geo follow IG-nya aku gitu ya. Dan aku tuh suka minder, suka insecure sama followers lo yang jumlahnya tuh banyak banget gitu ya. Ya banyak gitu ya. Apalah akun gue gitu ya. Followernya dikit gitu kan. Gue mau tanya nih, buat memaintain follower lo itu gitu ya. Konten-konten apa sih yang biasanya lu produksi buat follower-follower medsos lu? Ini gue nanya spesifik ke IG karena gue lihat lu lebih aktif di IG ya. Iya. Itu jadi, gimana? Ya karena di IG itu memang karena gue nggak mau teasing semua materi gue ke another platform gitu ya. Karena gue ngerasa sekarang teenager, remaja itu memang lebih bonding di Instagram. So gue fokus di Instagram. Nah kalau soal konten yang pasti they are need story. Story itu about the environment, about life gitu. Gue ngerasa ada satu hal yang harus lebih kuat dari public speaking, Kak. Jadi kayak kasih tahu mereka itu public speaking ini bisa selain bikin karakter, bisa ngeberesin mentality lu yang salah, brand positioning diri lu sendiri, kemudian juga toxic relationship atau itu biasanya relationship management gitu. Dan kita bisa atur itu lewat public speaking gitu. Konsepnya lu bikin sendiri atau lu ada tim yang buat pasti ngurusin itu? Riset ya. Ya ada tim atau tidak ada tim atau by gue inisiatif gitu ya, yang pasti harus riset. Nah, ini kalau ngintip IG-nya Geo gitu ya, tadi banyak ngobrolnya soal toxic relationship, terus juga banyak ngomongin soal apa sih mental health ya, mental health issue ya. Abis ini kita bakalan buka pertanyaan lewat IG gitu ya. Jadi buat sobat kepo di heran gue, itu biasanya mereka ikutan nanya ke narasumbernya gitu ya. Dan gue yakin banget pasti banyak yang tertarik dengan toxic relationship sama mental health ya, mental health. Bersedia dong buat menjawab ya. Oke, boleh kan lah ya. Ini ya kan berbagi. Iya, sharing. betul. Apalagi harusnya fun.
Bener banget. Yuk, yang mau tahu ya jawaban A dari Geofakta Razali gitu ya, kita bakalan balik lagi di segmen selanjutnya dan kita akan lihat nih kira-kira pertanyaan apa aja nih yang ada di Instagram dari Sobat Kepo. Jadi tetap di Heran Gue Gitu Aja Nanya. Hai, balik lagi bareng sama Mpok Ana Hehe tentunya di Heran Gue Gitu Aja Nanya. Dan sekarang kita udah masuk di segmen terakhir. Segmen terakhir ini biasanya berisi question box dari penonton Heran Gue, dari Sobat Kepo nih. Udah tinggal nanya gitu. Dari IG ya. Mau Jadi kemana? ini aku ngambil pertanyaannya dulu ya kan. Oke. Oke. Aduh, ini deg-degan nih biasanya. Iya, ini pertanyaannya lucu-lucu soalnya. Yang pertama dari @olip Kak Geo, kenapa sih orang selingkuh? Olip, Anda bertanya pada orang yang tepat. Pada orang yang berpengalaman diselingkuhin. Diselingkuhin, bukan selingkuh ya. Iya, gimana Ya, gimana? kayak gitu Kak. Kakak kalau mau makan ikan asin mau nggak tiap hari? Iya, enggak dong, nanti darah tinggi. Iya, Ya sama nggak sih? kayak gitu. Sebenarnya kan kalau ditanya itu kenapa selingkuh tuh ini dari pengalaman teman gue juga, gue pikir analoginya bener juga gitu ya. Lu mau nggak makan ikan asin tiap hari? Ya enggak juga sih. Nah biasanya begitu karena ada apa namanya setiap manusia ya Kebosanan kebosanan, gitu ya. ketidakpuasan. Tapi ternyata kita sudah diatur dalam agama, moralitas kita. Ternyata memang itu harus dijaga ya. Yang namanya nafsu, hasrat. Jadi Iya. ternyata kenapa selingkuh itu terjadi? Ada orang-orang yang tidak bisa mengontrol itu, Oke. gitu ceritanya. Jadi Komitmennya rendah ya. komitmennya rendah ya. Jadi itu efeknya. Jadi karena dia tidak bisa yang namanya mengontrol nafsunya, jadi semua itu pengen, akhirnya yang tadi terjadi adalah komitmennya rendah pada dirinya sendiri juga. Iya, dan akhirnya dia berselingkuh ya. Jadi sebenarnya bukan salah orang yang diselingkuhin ya. Enggak Ya dong. karena emang dianya aja yang pengen Tapi ya gitu mostly kan. kita harus introspeksi ya. Mungkin Iya. kenapa orang juga bisa selingkuh dari kita gitu segala macam ya. Sama-sama belajar. Oke, pertanyaan yang kedua nih dari Sela Erlina. Oke, Sela tanya gimana caranya nasehatin teman yang ada di toxic relationship. Suruh putus kali ya. Enggak. Jadi kita harus nikmatin prosesnya. Bukan nikmatin, kita harus lihat prosesnya. Orang-orang toxic relationship biasanya pertama apakah memang quality pacarannya atau hubungannya menurun. Biasanya kan ada yang temporary. Maksudnya kayak ya mungkin somehow cuma kayak sebentar gitu ada pertarungan, ada percakapan yang tidak baik, ya udah gitu. Tapi kan ada juga yang berkelanjutan karena saling membalas. Jadi prosesnya dicari tahu dulu. Nah, kamu kalau sebagai teman ya tanya dulu sama temennya ya. Kita harus nggak bisa kayak nggak baik lu itu pacar lu ya, nggak juga, kita nggak tahu kan fenomenologinya orang lain. Nah, jadi tanyain dulu. Kemudian yang kedua tentu kita bisa kasih saran. Yang pertama ada masanya untuk take a break. Evaluasi diri sendiri. Kasih waktu juga buat pasangannya buat bisa evaluasi dirinya. Kemudian yang kedua ya mana tahu kalau memang itu tidak bisa diselamatkan ya mungkin harus ada berakhirnya komitmen tapi dengan cara yang baik. Oke, tapi kadang-kadang emang agak susah ya kalau misalnya ngasih tahu orang yang lagi jatuh cinta, Lagi bucin ya. lagi bucin, sementara dia ada di dalam sebuah toxic relationship Iya. itu ya. Buta ya. Iya, buta. Tapi betul. benar ya. Kayak pakai kacamata kuda gitu Gue kan. percaya sih kayak jadi kayak yang namanya cinta itu ya kita maksudnya di mana aja tuh bisa nemuin gitu ya. Tapi yang susah itu adalah berkomitmen tentang itu. Misalnya nih, gue itu sering banget ketika misalnya tiba-tiba nge-gym gitu kan, gue agak hobi olahraga gitu. Lucu ya, gitu. Itu kan cinta itu hadir begitu aja. Tapi ketika kita memutuskan untuk porsi kita dengan dia, apakah kita lanjutkan, apakah jadi selingkuhan atau apa, ini yang orang-orang nggak bisa kontrol dan itu yang kita sebut dengan komitmen. Komitmen ya, oke. Ini pertanyaan ketiga ya dari Putri. Hai Putri. Putri nanya nih, Kak Geo, hal apa aja yang harus kita hindari dari toxic pertemanan atau relationship? Oke, pertemanan toxic ya. Atau ya kalau toxic relationship itu lebih ngarah ke hubungan pacaran relasi. gitu ya. Ini gimana caranya? Cara menghindari. Cara menghindari dari lingkungan yang toksik itu. Yang pasti pertama kita harus tahu orang itu punya tendensi apa sama kita. Maksudnya gini, kita tahu orang-orang yang sangat suportif dengan kita, atau orang yang hanya sekedar basa-basi,
Atau yang lebih bahaya lagi memang kalau ibaratnya bahasa sekarang tuh muka dua gitu. Depan kita baik, di belakang kita jelek. Nah, ketika kita sudah mapping orang-orang atau environment di sekeliling kita taruh yang namanya limit, boundaries, level. Saya dengan Kak Ana itu levelnya di mana, sebagai teman apa. Saya misalnya dengan seseorang itu mungkin dalam tahap main sih oke, tapi kayaknya curhat enggak deh gitu ya. Nah, itu harus ada orang-orang tipe-tipenya. Saya sendiri Kak, kalau misalnya mau curhat itu nggak sama teman, orang mungkin mikirnya gini, oh si Gio itu dekat sama ini, pasti dia curhatnya ke situ, pasti orang itu tahu rahasia si Gio. Bisa dipastikan orang itu nggak tahu rahasia si Gio gitu. Karena aku nggak pernah cerita sama orang yang lingkungannya misalnya ini kenal dengan ini kenal dengan ini juga kenal gitu, nggak pernah. Oke. Jadi akrab belum tentu lu curhat sama Iya. orang itu Kenapa? gitu Karena ya. kita sering curhat sama konteks yang kita curhatin apa dulu nih? Ada masalah keluarga kah? Ada masalah pasangan kah? Atau psikologi kita kah? Atau mentality kah? Yang tepat itu adalah ya curhat dengan orang yang kompeten dengan value Masalah itu. kita. Iya, dengan masalah kita. Jangan semua diceritain. Diceritain, Ya, akhirnya ya. useless gitu. Betul. Ntar lu bilang jangan cerita-cerita. Ternyata lu cerita ke yang lain. Itu keseringan. Ya itu kan dari experience. Pernah loh Kak. Ada Jadi yang kayak makanya- gitu ya. Makanya gue kayak gitu karena memang ya pernah terjadi. Pernah kejadian. Loh, kok tiba-tiba dia tahu gitu ya. Oh, oke. Oke. Berarti kita mesti pintar-pintar juga ya ngebaca tadi ya karakter teman kita Iya, ya. betul. Kita punya teman seperti apa gitu ya. Kalau misalnya udah ada sign red flag, kalau anak sekarang bilangnya red flag gitu ya better kita jauhin Iya, aja porsinya ya. tapi nggak membenci ya, karena kalau kita hatred sama orang itu, kita tuh sebenarnya juga dalamnya relasi kita dengan orang lain sama dengan dalamnya relasi kita sama diri kita sendiri. Oke. Kalau kita membenci orang lain itu sebenarnya kita benci sama diri sendiri, karena ada yang nggak selesai di Hidup kita Jadi ya. kalau gue itu tadi, gue hanya sampai batas level. Oh, oke, maksudnya dia adalah human gitu ya, tapi ya gue yang kontrol level gue karena gue yang harus mengkendalikan situasinya. Gitu. Oke, tidak kemudian memusuhi tapi Enggak. mungkin membatasi gitu ya. Oke. Relasi kita cukup sampai di sini. Iya, paling ngegas Tahu sama dikit. tahu. Ngegas. Kenapa kita ngegas? Karena kita punya rem. Oke, selanjutnya ini dari Mifaul. Gimana sih Kak caranya nurunin rasa ekspektasi dan overthinking yang berlebihan? Kira nurun berat badan tadi. Oh itu gue banget. Ekspektasi ada gap antara harapan dengan keinginan gitu, tidak tercapai, kemudian terjadilah overthinking. Nah, overthinking banyak tuh salah nggak sih? Ya namanya manusia ya, pasti kan selama Enggak dia juga hidup kan, iya, ya. Tapi ya itu otaknya tadi. mikir terus Benar, gitu jadi kan. berpikir banyak tuh overthinking, berpikir banyak tuh nggak salah. Yang salah itu tidak bisa berpikir secara logik, secara rasional. Logik dan rasional tuh apa yang kita ambil dari pengetahuan, pengalaman kita, tapi kita nggak belajar dari itu, gitu loh. Memang logika itu dan realita itu nggak harus selalu dari data faktual ya. Bahkan imajinasi kita juga realita. Tapi kita bisa tahu ketika imajinasi kita itu ngebawa kita ke jurang, masa kita lakuin hal yang sama gitu, masa jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi overthinking itu nggak salah, tapi kalau misalnya mau mengatasinya berpikirlah dengan logik dan rasional. Oke, jadi nggak salah banget ya kalau gue overthinking ya. Enggak dong, besok mau belanja apa? Gue biasanya besok masak apa ya? Perasaan udah masak itu. Ribut ya terus besok mau overthinking jalan gue. bajunya warna apa? Gue tau banget lah cewek-cewek kayak dia ini. Mohon maaf, bukan cewek. Oke, ini yang berikutnya ada namanya ini agak lucu ya, Pokfun ya. Pokfun. Apa itu Kak artinya? Gil. Nggak Nggak usah tahu, dipikirin. nggak usah. Lu kenapa jadi overthinking sih? Kak Gil, emang bener cabai lagi naik. Lo Kenapa tanya dia aja sama nanyain? nyokap lo. Kenapa dia nanya ini? Aduh. Ya mungkin negara lagi butuh bantuan ya, atau mungkin ibu-ibu sedang hobi menyambal. Iya, makanya betul. lagi Banyak laku tuh permintaan pasangan. Ada ya. demand ya. Ada demand, harganya naik. Iya betul, supply-nya Ini berkurang. beneran pertanyaan. Iya beneran. Aduh, halo. Pakar cabai kali gue. Pakar percabean. Oke, berikutnya ada Meliana Putri. Ya. Mas Geo mau tanya, gimana caranya menghadapi orang yang manipulatif dan playing victim? Menghadapi orang yang manipulatif, kalau misalnya ada kontekstual tentang menghadapi itu, jangan rubah situasi dulu. Kondisi pertama yang harus kita rubah selalu adalah diri kita sendiri. Apakah kita juga manipulatif? Manipulatif itu kalau kita bereaksi
menyalahkan reaksi kita terhadap orang-orang yang disrespect dengan kita, gitu ya. Jadi kita juga punya emosional yang palsu, komunikasi yang palsu, sehingga kita mengelola manipulatif dalam hubungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak bisa merubah diri sendiri, baru kita lihat situasinya, gitu ya. Situasinya apakah memang kita manipulatif itu karena suatu kebutuhan, atau memang keadaannya ya orangnya udah memang manipulatif gitu. Nah, kalau misalnya kalau udah paham tentang membaca diri sendiri, biasanya kita bisa ngelihat keadaan itu lebih baik gitu. Trust issue-nya lebih ke arah positif. Gitu. Oke, itu ya cara ngadepin orang yang suka playing victim tadi ya. Oke, baik Kak Gio, ini pertanyaannya udah habis semua ya kan. Ini yang dari IG ya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kita pilihin gitu ya, nggak semuanya. Ya, Wak, ya? Iya, nggak semuanya kita tanyain gitu ya. Tapi last but not least ya, aku punya pertanyaan nih. Terakhir buat Kak Gio, buat sobat kepo gitu ya. Gimana caranya mengembangkan ya passion yang kita miliki gitu ya, biar tadi bisa membuahkan hasil, menghasilkan cuan ya kan. Banyak bicara banyak cuan, gue tadi banyak bicara banyak minum. Itu ya, gimana? ada manfaatnya. Gimana tuh Kak Gio? Mengembangkan passion. Jadi kalau generasi Z itu ya, kalau kita ini apa nih? Kita dia di atas generasi Z dikit lah. Generasi awet muda. Jadi kalau menemukan passion itu kita harus realize bahwa we are the game changer gitu ya. Kita adalah yang menentukan permainan dalam hidup kita, sehingga kita harus take position di masyarakat itu dan punya focal point. Misalnya kalau gua sendiri, gue nggak pernah ketemu dari dulu passion itu apa. Sekarang orang yang bilang bahwa passion si Gio itu communication atau public speaking. Ternyata ya memang by the time kita nemuin itu. Maksudnya karena kita ngerasa, oh ternyata focal point gue di sini ya. Ternyata masalah masyarakat yang bisa gue selesaikan di sini ya. Nah, meanwhile kita bicara itu banyak sekali yang harus kita selesaikan. Kesehatan, kesejahteraan, kesetaraan gender, kemudian lingkungan, isu apa lagi. Ya, jadi menemukan passion itu you need to find your focal point in your life. Jadi jangan bergerak itu karena movement kita tuh nggak ada tujuan. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau udah tahu focal point-nya, kayak gue ini ya, gue pengen semua orang tuh bisa speak up sama mentality yang baik. Jadi apapun yang gue lakukan itu pasti mengarah kepada awareness pada hal itu gitu. Jadi temukan passionnya di lingkungan kita banyak. Iya, karena pekerjaan yang sesuai dengan passion ya, Lebih itu enak. menyenangkan. Betul, Ya. dibayar, Udahlah kita hobi. seneng, hobi kita dibayar gitu kan. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu sih, bisa seberuntung itu. Itu privilege ya kalau Privilege. kata anak zaman sekarang. Aduh, ini sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain, masih Seru ya? Seru banget gitu ya. Tapi ternyata ya biasalah ya, durasi kita tidak cukup gitu ya. Mungkin kapan-kapan Kak Gio bisa balik lagi ke Heran Gue ya, dong. buat memenuhi rasa ingin tahu sobat kepo yang membara ya. Yap, asal diundang. Ya. Terima kasih. Dan untuk sobat kepo, terima kasih sudah bersama kami di Heran Gue. Gitu aja nanya. Saya Mpo Ana Heihe pamit. Terima kasih. Dadah.